Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, jadi video ini merupakan video lanjutan. Jadi saya hendak berbagi informasi tentang apa saja yang harus kalian bawa pada saat hendak belajar, ya kan, ke negeri tirai bambu. Baik rekan-rekan semua, jadi pertama yang harus kalian ingat untuk bawa, jangan sampai ketinggalan, tentu adalah paspor, ya. Paspor yang sudah kalian dapatkan visanya. Jadi jadi ketika kalian sudah mendapatkan pengumuman bahwa kalian diterima di China, kalian langsung saja pergi ke visa center yang ada di Kuningan, Jakarta. Jadi di visa center ini kalian serahkan berbagai macam berkas yang dibutuhkan. Insya Allah nanti dalam video yang lain akan saya unggah berkas-berkas apa saja yang diperlukan ya di visa center ini untuk mendapatkan visa belajar, visa X1. Jadi kalau kawan-kawan yang hendak studi jangka panjang di China, entah itu studi S1, S2 maupun S3 yang jangka panjang ya, yang lebih dari 180 hari, pastikan kalian mengakses visa X1, jangan visa yang lain. Karena kalau kalian mendapatkan visa yang lain, misalnya visa X2 gitu ya, itu hanya untuk studi jangka pendek, hanya untuk setengah tahun saja. Kalau kalian hanya hendak belajar ya beberapa bulan di China. Tapi kalau kalian hendak studinya panjang, strata 1, 2, 3, pastikan visa kalian sekali lagi X1. Nah, visa X1 inilah nanti akan tertanam dalam paspor kalian. Dan ketika sudah mendarat di China akan digunakan untuk mengakses resident permit. Oke, itu ya. Pertama, paspor jangan sampai ketinggalan yang sudah ditempeli visa belajar jangka panjang alias visa X1. Kemudian ketika hendak berangkat ke China, jangan sampai ketinggalan nih surat penerimaan. Jadi ketika kalian sudah dinyatakan lolos seleksi beasiswa ke China oleh kedutaan, kan kalian nanti akan diberikan kertas nih, kertas JW ya, namanya kertas JW. Nah, kertas JW-nya ini dibawa ke China. Silahkan mau fotokopi boleh, yang asli boleh. Pokoknya jangan sampai nggak bawa sama sekali. Bagusnya sih bawa dua-duanya. Yang asli bawa, fotokopi dibawa. Karena ini nanti akan dibutuhkan pada saat kalian hendak melakukan registrasi di kampus tujuan kalian. Kemudian kalau kalian memiliki surat medical check up, ya kan, surat general full medical check up yang sudah didapatkan dari rumah sakit yang ada di Indonesia, itu dibawa saja. Karena untuk mendapatkan resident permit itu memerlukan bukti, ya kan, surat medical check up, surat general medical check up. Kalau kalian nggak bawa yang dari Indonesia, kalian harus tes lagi di sana, ya kan, di China harus tes lagi. Bedanya di mana? Bedanya di biayanya, Dek. Tes di Indonesia justru itu lebih murah daripada tes yang ada di China kalau harus full medical check up. Kalau seandainya surat medical check up kita sudah kadaluarsa, gimana yang di Indonesia? Nggak apa-apa, bawa aja. Jadi ketika nanti sudah sampai China, kalian tidak perlu full medical check up, hanya cukup tes darah saja. Contohnya kayak saya, ketika saya sampai ke China, surat medical check up saya itu sudah kadaluarsa. Akan tetapi oleh pemerintah China, ya kan, oleh sekolah, oleh pemberi beasiswa, saya diizinkan hanya tes darah saja. Jadi cuman bayar sekitar berapa waktu itu ya, sekitar kurang lebih 200 yuan aja. Hanya perlu bayar 200 yuan atau setara dengan 400.000 rupiah hanya untuk tes darah. Kawan-kawan saya yang lain yang lupa bawa medical check up-nya, mereka mengocek biaya berapa ya? Kurang lebih sampai 800 yuan. Itu kan jumlah yang cukup lumayan. Nah, jadi jangan lupa dokumen-dokumen penting tersebut. Kalau ijazah gimana, Mas? Ya kan, misalnya ijazah SMA saya atau ijazah S1, S2 saya bawa enggak nih? Saran saya nggak usah bawa deh. Saran saya nggak usah bawa, karena ketika saya registrasi, ya kan, kasus saya nih sama kawan-kawan yang lain, ketika saya registrasi di kampus saya, sama sekali tidak ditanyakan mana ijazah S2 kamu, itu sama sekali nggak ditanyakan. Jadi ijazah, entah itu ijazah SMP,
SMA, S1, S2 itu nggak usah dibawa. Daripada hilang di sana atau rusak di sana kan repot. Biarkan aja di rumah di Indonesia. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yang sebaiknya kalian persiapkan nih, buku penunjang perkuliahan, ya kan? Buku penunjang perkuliahan. Misalnya nih saya di Cina itu belajar ilmu komunikasi dan jurnalistik. Jadi ketika berangkat ke China, saya udah bawa bekal nih. Saya bawa banyak banget ya kan, ada satu koper kecil itu isinya buku-buku tentang ilmu komunikasi dan jurnalistik. Jadi kalian silakan mempersiapkan buku-buku penunjang perkuliahan kalian ya, sesuai dengan rumpun keilmuan kalian masing-masing. Buat apa kok bawa? Karena jujur deh, kalau kita mau beli di China, buku murah. Di China tuh buku murah, asalkan bukunya berbahasa China dengan karakter Hanzi. Kalau mau beli buku yang berbahasa Inggris, harganya lebih mahal. Cari buku berbahasa Indonesia di sana nggak ada. Jadi untuk mengakali itu, saya dan beberapa kawan saat berangkat ke China sudah bawa sangu dulu, sudah bawa bekal dulu berupa buku penunjang perkuliahan kami menggunakan bahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Karena beli buku bahasa Inggris di Indonesia jauh lebih murah daripada beli buku berbahasa Inggris yang ada di China. Nah itu ya, buku penunjang perkuliahan jangan lupa. Kemudian yang keempat ya kan, ketiga ding ya, dalam video ini ketiga ya. Yang ketiga, jangan lupa kalian membawa gadget dengan spek tinggi, khususnya HP. Kalau HP-mu sudah 128 GB gitu ya, kemudian RAM-nya juga udah gede, insya Allah aman. Tapi kalau HP-mu masih HP ya standar ke bawah, mendingan ganti HP dulu deh baru ke China. Karena jujur deh, dulu ketika pertama kali pergi ke China, HP saya itu J2, Samsung J2. Begitu sampai China, Samsung J2 saya ini langsung ngehang. Sebab kenapa? Di China itu hidup kita tuh pakai HP, apa-apa pakai HP. Mau ngakses perkuliahan pakai HP, mau naik sepeda juga scan dulu pakai HP, mau belanja di pasar bahkan ngasih pengamen atau ngasih pengemis itu juga scan dulu pakai HP. Intinya pastikan spek HP kita itu tinggi, karena kalau tidak menyusahkan kita, bener menyusahkan kita. Jadi sebelum berangkat upgrade dulu HP-nya deh, cari yang RAM-nya tinggi ya kan, kemudian daya tampungnya juga besar. Kalau enggak ya susah deh hidup di Cina. Saya pernah merasakan sebab ya, karena saya pernah merasakan itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, ganti dulu HP-mu dengan yang speknya tinggi. Kemudian jangan lupa juga, ini kasuistik ya, bawa pakaian adat. Jadi pakaian khas daerahmu apa itu bawa deh, sebab ini kebanggaan deh ya. Sebab begini, di China, kampus-kampus di China itu setiap tahun itu ada yang namanya International Cultural Day. Dalam video saya yang lain yang ada di akun ya kan, dalam akun ini saya sempat mengunggah International Cultural Day yang ada di kampus saya yang ada di China. Nah jadi dalam International Cultural Day ini, Indonesia itu ya kan semua negara itu dikasih stand. Silahkan hias standnya masing-masing dan berpakaian adat ya kan, sesuai dengan negaranya masing-masing. Nah, pakai pakaian adat kita ya kan, yang keindonesiaan atau dari wilayah kita, dari daerah kita, itu ada perasaannya bangga lah, ada perasaan bangga daripada kita hanya sekedar pakai pakaian biasa, kaosan gitu kan. Nah, ya karena kawan-kawan dari negara lain pun juga sama, ada yang pakai kimono, ada yang pakai pokoknya semuanya deh, pakaian khas mereka dipakai semua. Baik itu rekan-rekan semuanya, semoga video singkat saya ini bermanfaat untuk kalian yang sekarang sedang ngepak-ngepak barang mungkin ya, atau ya sedang siap-siap lah, sedang melakukan checklist apa saja yang harus dibawa ke negeri tirai bambu. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Kami tunggu di China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.